Hai, bertemu lagi dengan aku Syu. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Leo ya. Terkait energinya, apakah aku akan menikah di tahun 2022 ini? Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma bagian dari general aja, bukan personal ya, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa nggak resonate ya berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih, bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Leo. Kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Energinya perihal tentang Leo. Leo dari energi kartunya. Apakah Leo bisa menikah di tahun 2022 ini? Beri saya 10 kartu. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Nine of Pentacles, Queen of Pentacles, The Emperor, Two of Swords, Three of Wands, Seven of Wands, Eight of Swords, Eight of Cups, dua kartu lagi, King of Pentacles, dan terakhir ada Seven of Swords. Thank you untuk kartunya. Dan ini bottom of the decknya ya Leo. Oke, Leo, energinya perihal tentang apakah Leo bisa menikah di tahun 2022 ini. Gini ya Leo, sebetulnya yang menjadi tolak ukur masalah itu berada pada dirimu sendiri. Kenapa seperti itu, C? Karena saya ngelihat di sini kamu itu masih menunggu seseorang yang berada di masa lalu. Kamu masih teramat sangat mencintai orang tersebut. Kamu betul-betul gak bisa melupakan orang tersebut. Ketahuilah ya Leo, sebetulnya orang masa lalu kamu ini, sorry banget ya, aku bisa bilang ini sangat toksik ya. Kalaupun kamu menikah sama dia, kamu gak akan bahagia ya. Jadi kalau dari tema readingan ini, apakah Leo bisa menikah pada tahun 2022 ini? Saya bisa bilang belum, karena masalahnya ada pada Leo, pada dirinya. Karena Leo masih mengharapkan mantannya, mengharapkan orang masa lalunya, atau mungkin mengharapkan orang yang dia cintai, padahal orang yang dia cintai ini tidak memberikan keseriusan atau komitmen. Ya, seperti itu Leo. Jadi ya dipaksa juga sulit. Ya, apalagi mengingat orang yang kamu sayangi ini itu tipikal orang yang pembohong. Sorry ya, aku bisa bilang orang ini pembohong. Karena waktu kalian bersama dulu, masih pacaran, itu tuh dia udah seneng banget bohong. Sekali, dua kali, tiga kali, ayo aja bohong terus. Ya, kenapa dia bohong terus? Ya memang itu bagian dari kodrat sifatnya. Ya, ditanya dia selingkuh, waduh, udah sering banget dia selingkuh. Udah gitu dia pinter ya ngomongnya. Yang saya salut itu dia pinter ngomongnya, manis. Kayaknya kalau masalah selingkuh kamu juga udah sadar deh. Dirimu kayaknya juga udah pasti tahu. Sepertinya dirimu itu kayaknya sudah mengalami ya diselingkuhin. Tapi ya kayaknya sih kalau aku lihat dari kamunya yang selalu maafin dia ya Leo ya. Gitu. Dimaafin ya sekali dua kali itu gak bakal ada
perubahan ya, yes oke, maafin ya, cukup 2 kali, tapi kalau lebih dari 2 itu keterlaluan menurut saya ya. Artinya apa? Berarti memang itu menjadi bagian dari sifat negatif dia, yang ibarat kata untuk berubah pun dia gak ada keinginan. Jadi dia tuh kayak terhanyut dalam permainan dia sendiri, karena dia akan berpikir bahwa kamu suatu saat nanti kalau ketahuan lagi dia berselingkuh, kamu akan maafin dia juga ya. Jadi dari tema readingan ini sebetulnya kayak Tuhan itu ingin menegaskan bahwa kamu itu harus move on ya, karena dia itu memang gak baik, betul-betul toksik buat kamu Leo ya. Jadi dimana tuh kamu harus lupain dia, karena dimana tuh gak akan ada perkembangan buat hidup kamu Leo, karena tidak akan ada perubahan buat hidup kamu juga mengharapkan orang yang seperti demikian Leo ya. Jadi menurut saya tuh alangkah baiknya ya dipikir-pikir lagi ya. Jadi mendingan move on dan carilah orang baru. Kalau kamu terhanyut dengan orang masa lalu, ya gimana kamu bisa menikah? Coba kamu sekarang nanya sama saya kapan nikah, lah kamu aja masih terhanyut sama orang masa lalu, ya gimana mau menikah ya. Tuhan aja bingung. Ibarat kata sebetulnya Tuhan itu udah kayak beberapa kali ya ngirim orang baru untuk hidup kamu. Nah tapi yang jadi masalahnya diri kamu yang gak mau membuka diri, masih aja ngarepinnya ono. Ya susah. Jadi siapa yang salah? Bukan Tuhan yang salah, tapi diri sendiri. Nah alangkah baiknya sekarang Leo di sini harus introspeksi diri ya. Padahal aku lihat kamu itu sudah mapan banget loh, serius loh. Ini kamu jackpot banget ya dapat kartu 3 ini. Kamu sudah mapan banget. Soal uang gak jadi masalah ya. Cuma ya itu seperti hal jodoh, kamu itu kurang bisa memilih pasangan kalau saya lihat ya. Saya bukan ngatain atau nyindir, tapi ini demi kebaikan kamu juga ya. Makanya mau gak mau saya harus bilang ya, karena kalau kamu sampai salah pilih pasangan, ini akan menghancurkan hidup kamu sendiri ya. Karena gimana ya, aku sering banget lihat kamu itu sering salah pilih orang gitu. Kadang yang baik diantepin, ditinggal, malah yang kurang baik, yang toksik malah dikejar, masih disukai sampai sekarang. Nah itu sifat kamu tuh Leo. Well, buat kedepannya sih saya berharap ya hal-hal baik akan terjadi dalam hidup kamu. Saya doakan apa yang menjadi harapan kamu dapat terkabul ya Leo ya. Dan lagi di sini buat kedepannya udah cukup menurut saya ya. Kamu gak usah ingat-ingat dia lagi. Kalau kamu masih mengharapkan masa lalu, jodoh kamu bakal lambat ya. Makanya kamu harus move on dan membuka diri terhadap orang-orang baru di sini. Oke? Kita lihat pesan angelnya buat Leo. Terkait situasi dan keadaannya saat ini. Apa sih yang ingin angel sampaikan buat Leo? Beri saya satu kartu. Oke, di sini ada connect with nature ya. Oke, kayaknya pikiran kamu itu harus direlakskan ya, karena kamu itu pikirannya itu gimana ya, selalu salah gitu. Mungkin karena terlalu terpaku sama orang masa lalu hingga ngebuat pikiran kamu itu kurang bisa menilai orang. Jadi mungkin maksud angel di sini sering-seringlah pergi ke alam gitu. Maksudnya pergi ke alam itu bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi kamu nikmati udaranya. Sembari kamu tarik napas, buang napas ya. Jadi kayak buang energi negatif dan tarik napas itu mengambil energi positif. Agar apa? Agar pikiran kamu itu lebih ke asa positif ya. Jadi bisa membedakan mana orang baik atau enggak. Karena kamu tuh kayak gimana sih, kayak pakai topeng gitu. Ya, salah nilai orang terus, yang baik ditinggal, yang salah dikip. Nah itu kamu sering kayak gitu. Nah ini sama kayak yang sekarang aja nih, perihal mantan nih. Bukan masalah kamu gak bisa dapet jodoh ya, kamunya yang kayak gitu ya, masih ngekip orang yang gak baik, masih mencintai orang yang gak baik, masih mengharapkan orang yang gak baik. Ya Tuhan kan sebetulnya gak setuju kamu sama orang kayak gini. Ya kenapa kamu gak bersama, ya karena dia gak baik untuk kamu. Seharusnya kamu sadari akan hal itu. Kalau kamu sudah sadari, sebetulnya kedepannya tuh banyak yang suka sama kamu ya. Jadi mulai dari sekarang kamu buka hati aja ya Leo ya, jangan salah pilih orang lagi. Semoga energinya resonate ya. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.